Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Para jamaah dan para kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita kesempatan dan peluang untuk bersama-sama belajar tentunya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam bahasan masih dalam latihan-latihan ya. Tentu saja di situ latihan-latihan yang akan kita baca masih seputar atau memiliki keterkaitan dengan mudhaf ilaihi. Ya, mudhaf ilaihi. Sedikit kita mengulang bahwasanya mudhaf ilaihi itu adalah dua kata yang kemudian digabung menjadi satu sehingga memiliki satu makna. Ya, dua kata yang kemudian disandarkan, ya, saling disandarkan sehingga dia memiliki satu makna atau kita sebut dengan kalimat majmu'ah. Kita sebut dengan kalimat majmu'ah atau kata majmu' ya, dalam bahasa Indonesianya. Kemarin sudah kita jelaskan juga bahwa mudhaf ilaihi di antara syarat ataupun ketentuan yang berlaku yaitu bahwa mudhafun ilaihi itu selalu dalam kondisi majrur. Majrur itu baik dengan harokat kasroh ataupun dengan tanda lain yang mewakilinya. Ya, adapun mudhaf maka dia di antara ketentuan yang berlaku padanya, pertama dia tidak boleh diberikan alif lam, kecuali ada beberapa kondisi memang ya. Kemudian dia tidak boleh ditanwinkan. Jadi walaupun dia tidak ada alif lamnya, ya dia tetap tidak boleh ditanwinkan. Ya. Adapun harokat akhirnya tergantung di mana letak dan posisinya. Jadi kalau dia berada pada posisi majrur, maka mudhaf ya juga dalam kondisi majrur. Kalau dia dalam posisi marfu, maka mudhaf dalam kondisi marfu. Kalau dia berada dalam jadi kondisi mudhaf itu tergantung di mana letak dan posisinya. Adapun mudhafun ilaihi maka dia ya selalu dalam kondisi majrur. Ya, kemarin juga kita sudah sedikit menyinggung tentang kata yang dipanggil atau kita sebut dengan munada. Ya, adapun kemarin kita gunakan adalah harfun nida yaitu menggunakan huruf ya. Ya. Yang mana ketika isim itu dipanggil, maka apabila dipanggilnya dengan huruf ya, maka dia tidak boleh ditanwinkan. Seperti misalnya kata Muhammadun, kemudian dipanggil, maka jadilah ya Muhammadu. Selanjutnya kata Ustazun, ketika dipanggil, maka jadilah ya Ustazu. Selanjutnya kata Khalidun, ketika dipanggil, maka jadilah ya Khalid. Selanjutnya kata Waladun, ketika dipanggil, maka jadilah ya Walad. Ya, kemarin juga kita sudah sedikit menyinggung tentang apa yang dimaksud dengan al-mubtada wal khabar. Dan kita katakan mubtada itu adalah isim yang terletak di awal kalimat, sedangkan khabar itu adalah isim yang atau kata yang menyempurnakan makna mubtada. Artinya itu dua hal yang harus ada. Dan dari contoh-contoh yang kita pelajari kemarin, ya mubtada bisa saja datang dalam bentuk mudhaf ilaihi, dan khobar juga bisa juga datang dalam bentuk mudhaf ilaihi. Dan tentu saja untuk memahami mubtada dan khobar kita juga harus
kita bisa memahami suatu kalimat itu adalah mubtada dan khabar tentu dari memahami maknanya. Maka disinilah juga pentingnya kita menghafal mufradat, ya mufradat al-arabiyah, ya, sehingga darinya kita bisa memahami ya di mana letak dan posisi ya kata yang kita gunakan. Baik para jamaah sekalian, itu sedikit apa namanya mereview ya dari apa yang sudah pernah kita pelajari yang kemudian nantinya akan kita terapkan dalam bentuk latihan-latihan di dalam kitab ini. Nah, halaman 31 ya, pada latihan ke-8 ya, kita sudah sampai pada latihan yang ke-8. Di situ perintahnya adalah iqra'al mithal al-ati thumma kawwin as'ilatan mithlahu musyiran ila suwarit taliyah. Perintahnya adalah bacalah ya, contoh berikut ini. Iqra'al mithal al-ati, bacalah contoh berikut ini. Thumma kawwin, kemudian susunlah. Ya, kawin itu artinya susunlah. Ya, as'ilatan, ya, pertanyaan-pertanyaan ya darinya musyiran ila suwarit taliyah, dengan mengisyaratkan pada gambar berikut ini. Seperti dalam contoh, perhatikan di situ ada gambar kitab ya. Maka kitabu man hadza. Ya, lihat di situ kitabu man hadza. Nah, kata kitabu man ya, kitabu man ya, adalah dia diidhofahkan kepada kata setelahnya. Diidhofahkan kepada isim setelahnya, isim istifham. Ya, bisa saja kita katakan dalam atau dalam bentuk kata istifham yang lain, kita katakan liman hadzal kitab. Ya, milik siapa buku ini? Tapi kemudian bisa juga kita datangkan dalam bentuk ya yang ada di dalam dalam PDF itu, dalam gambar kitabu man hadza. Buku siapa ini? Ya. Kemudian di situ kata isyaratnya menggunakan hadza. Ya, menggunakan hadza karena memang yang diisyaratkan itu adalah kitab, dan kitab itu mudzakkar. Ya, kitabu man hadza. Buku siapa ini? Nah, dibuat pertanyaan ya dengan panduan gambar. Ya. Baik, di situ ada gambar pulpen. Silakan, siapa yang ingin menjawab? Pertama, tafadhalu. Qalamu man hadha? Mumtaz. Qalamu man hadha. Artinya pulpen siapa ini? mumtaz. Selanjutnya di situ ada gambar komis. Silahkan. Ayo. Komis man hadza. Artinya? Kemeja siapakah ini? Nah, mumtaz. Selanjutnya ada kata baitun. Silahkan. Baitu man hadza. Mumtaz. Artinya? Rumah siapa ini? Ya, bagus. Kemudian selanjutnya ada gambar ranjang. Sariru man hadza. Tempat tidur siapa ini? Mumtaz. Ya, jadi begitu ya. Kalau dia diidhofahkan kepada man, mannya di situ man ini banyak macamnya ya. Ada man masuk dalam kategori isim mausul ya. Ada juga man untuk isim syarat ya. Ada juga man istifhamiyah ya, man istifham, man yang digunakan untuk kata tanya. Ya, maka man di sini adalah kata tanya ya. Kitabu man hadza. Ya. Ya, atau ya. Atau dia di sini ya, taib. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Kitabu man hadza. Jadi dia diidhofahkan. Taib. Selanjutnya poin yang ke-9 yang dibahas di situ adalah terkait ada kata isim, ismun, kemudian ada kata ibnun. Nah, yang perlu kita pahami di sini, penggunaan kata ismun dan ibnun, keduanya itu hamzah yang digunakan adalah hamzah wasal. Jadi ya hamzah itu ada dua, ada qat'i
kemudian ada namanya hamzatul wasli. Nah, hamzatul wasli, bedanya antara hamzatul wasli dan hamzatul qat'i ya dari apa namanya, dari istilahnya saja kita bisa memahami. Hamzatul wasl itu adalah hamzah yang apabila dia disambung dengan kata sebelumnya dia tidak dibaca. Ya, namun apabila dia berada pada awal kalimat maka dia dibaca. Ya, dan kita bisa melihat dari keberadaan kepala hamzahnya di sini. Ya, keberadaan kepala hamzahnya ya. Kalau hamzahnya kelihatan ada kepalanya berarti itu adalah hamzatul qat'i. Nah, adapun kata isim dan ibn, ya ismun dan ibnun, ini hamzah yang digunakan adalah hamzatul qat'i. Afwan, hamzatul wasl. Ya, maka kaidah yang digunakan pada hamzatul wasl yaitu hamzatul wasl ini apabila kata yang di situ terdapat hamzatul wasl, ya dia berada di awal kalimat maka dia dibaca. Ya, maka dia terbaca. Sedangkan kalau dia berada di tengah kalimat atau dia didahului oleh huruf atau isim yang lain, maka dia tidak dibaca. Ya, sehingga yang dibaca itu adalah huruf yang terletak setelah setelah hamzah. Misalnya di situ ada kata ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainab. Ya, ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainab. Nah, perhatikan di sini. Pertama ismul waladi Muhammad. Nama anak itu adalah Muhammad. Nah, nama anak itu Muhammad. Lihat di situ kata isimnya terletak di awal kata. Terletak di awal kalimat maksud. Maka dia dibaca di situ hamzahnya. Ya, karena kenapa harus dibaca? Karena ya tidak bisa membaca kata itu tidak bisa kita tidak bisa membaca suatu kata yang apabila kata tersebut diawali dengan sukun. Ya, sehingga harus diberikan hamzahnya di situ, harus dihidupkan harokatnya. Ya, ismul waladi Muhammad. Nama anak itu adalah Muhammad. Kemudian perhatikan kata setelahnya, kalimat setelahnya. Wasmul binti Zainabu. Wasmul binti Zainabu. Nah, di situ ya kata isim didahului dengan wa. Ya, kalau kita membaca secara langsung ya, wasmu. Nah, maka di situ hamzahnya tidak lagi terbaca. Ya, hamzatul wasal ya, tidak lagi terbaca, tapi yang langsung masuk ke huruf sin yang datang setelah hamzah. Wasmu. Tidak kita katakan wa ismu. Ya, nah ini perhatikan. Wasmul binti Zainab, dan anak wanita itu adalah Zainab. Selanjutnya di bawah ismul mudarrisi Hamidun. Ya, namanya guru itu adalah Hamid. Ya, namanya guru itu adalah Hamid. Kemudian masmul mudiri, apa nama atau siapa nama mudir? Nah, makanya kalau kita bertanya apa ya, tapi kalau penggunaannya di dalam kalimat itu menggunakan ma, bukan menggunakan man. Jadi salah kalau kita katakan manis muka. Ya, man ismuka, salah itu. Ya, tapi yang lebih tepat adalah ma. Ya, kenapa? Karena yang ditanyakan adalah isim. Sedangkan isim itu tidak berakal. Ya. Kalau yang ditanyakan adalah yang sesuatu yang berakal, maka menggunakan man. Ya, maka di situ walaupun kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia adalah siapa namamu. Ya, tapi dalam penggunaan kalimat yang benar untuk bertanya siapa namamu itu bukan menggunakan man, tapi menggunakan ma. Karena yang ditanyakan adalah nama. Jadi mas muka. Ya, nah kemudian kata isim di situ ya hamzahnya adalah hamzatul wasal. Jadi kita tidak mengatakan seperti ini. Ma ismuka atau ma ismul mudir. Ya, nah itu penggunaan yang salah. Ya, jadi yang betul adalah hamzahnya itu tidak terbaca. Ya, tidak terbaca dikarenakan ada kata yang berada yang datang sebelumnya. Masmul mudiri, masmuka, masmu akhika, masmul mudarrisi, seperti itu. Ya, dan yang digunakan adalah ma, tidak menggunakan man. Ya, ini perhatikan baik-baik. Selanjutnya ada kata ibn. Di antara isim yang di situ menggunakan hamzatul wasal adalah ibn. Ya. Contohnya di situ adalah Ibnu Khalidin fil madrasah. Nah, Ibnu Khalidin fil madrasah.
Dikarenakan kata ibn di situ terletak di awal kalimat, maka hamzahnya dibaca. Ya, dibaca di situ dengan kasroh ya. Ibnu Khalidin fil madrasah. Anaknya Khalid berada di sekolah. Nah, kemudian kata ibn setelahnya itu dia datang setelah huruf waw. Artinya kita huruf waw yang terletak sebelum ibn itu terbaca terlebih dahulu. Maka hamzahnya itu tidak lagi dibaca. Ya, seperti misalnya kita baca wabnu Hamidin fil jami'ati. Wabnu Hamidin fil jami'ati, dan anaknya Hamid ya berada di universitas. Ya, wabnu. Ya, bedakan antara kata ibn yang terletak di awal kalimat dengan kata ibn yang terletak yang datang setelah kata yang lain. Ya, Ibnu Khalidin fil madrasati, ya hamzahnya kebaca, wabnu Hamidin fil jami'ah. Hamzahnya tidak terbaca. Ya, contoh lain yang di bawah, ya, afwan artinya, dan Ibnu Khalid fil madrasah, anaknya Khalid berada di sekolah, wabnu Hamidin fil jami'ah, dan anaknya Hamid ya berada di universitas. Contoh lain yang di bawah, ya, Ibnul Mudarrisi fil fasli. Ya, Ibnul Mudarrisi fil fasli, anaknya guru berada di dalam kelas. Aina benul mudiri. Nah, perhatikan. Aina benul mudiri. Jadi huruf nun langsung kepada huruf ba. Ya, langsung kepada huruf ba. Ya, sedangkan hamzahnya itu sudah tidak terbaca lagi. Itu hamzatul wasl ya. Adapun hamzatul qat'i itu tetap terbaca ya. Tetap terbaca. Mau dia di awal kalimat ataupun berada di tengah-tengah kalimat. Adapun hamzah wasl seperti yang kita praktekkan saat ini. Ibnul Mudarrisi fil fasli. Aina benul mudir. Perhatikan di situ. Aina benu. Huruf nun langsung kepada huruf ba. Ya, kita tidak membacanya aina ibnul mudir. Ya, tidak, tapi yang betul adalah aina benul mudiri. Di manakah anaknya mudir. Baik. Ya, jadi itu di antara isim dan ibn. Jadi untuk isim dan ibn adalah kata yang di situ digunakan hamzatul wasl, tidak menggunakan hamzatul qat'i. Dan tadi juga kita sudah beritahu bagaimana kaidah-kaidah di dalam membaca hamzatul wasl. Ya, ingat kalau dia berada di awal kalimat maka hamzahnya terbaca. Ya, hamzahnya terbaca dengan mengkasrohkan. Ya. Kemudian kalau dia berada di tengah kalimat, ya, yang datangnya setelah kata yang lain, maka di situ hamzahnya tidak terbaca. Ya, baik. Bisa kita praktekkan di situ pada halaman 32. Di situ perintahnya adalah iqra ma yali mura'iyan qawaida nutqi hamzatil wasli. Bacalah kalimat berikut ini dengan memperhatikan kaidah pengucapan. Nutqi itu artinya pengucapan, kaidah-kaidah pengucapan hamzatul wasl. Ya, perhatikan di situ ada 6 kalimat. Silakan secara bergantian dibaca nomor 1 terlebih dahulu, dibaca kemudian diterjemahkan. Tafadhalu. Dengan memperhatikan kaidah yang kemarin kita pelajari ya, untuk ilaihi ya, itu perhatikan. Silakan. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Mumtaz, artinya Anaknya Muhammad ada di Irak dan anaknya Hamid ada di India. mumtaz. Nomor 2, silakan yang lain. Tafadhalu, ayo tidak usah malu. Kharaja bnu tabibi minal baiti. Mumtaz, artinya Putra dokter itu telah keluar dari rumah. ya. Nomor 3, silahkan. Zahaba. Silakan. Ya, yang lain silakan boleh dicoba. Tafadhalu, ya syabab. Silakan. Ya, tidak perlu ragu ya.
Zahaba iya benar. Zahaba banu tajiru ila suki. Anak seorang pedagang pergi ke pasar. Ya, mumtaz. Ya, di situ bacaannya adalah zahaba benu tajiri ya. Tajiri. Oh iya, Ya. Ya, ingat ya. Ini ya. kaidah Lupa ada alifan. harus tetap diperhatikan. Zahaba benu tajiri ila suki. Ya. Ya, Oke, selanjutnya poin yang keempat. Silakan. Ya, silakan. Tidak perlu khawatir. Ismul muhandisi Faisal was Tobibi Mas'ud. Nama Nur itu Faisal dan nama Tobib Dokter Mas'ud. Ya, bentar. Selanjutnya poin yang kelima, silahkan. Ma ismul rijalu. Nah, perhatikan. Ismu apakah tidak terbaca hamzahnya? Perhatikan. Masmul rijali. Masmur rajuli. Ya. Masmur rajuli. Ya, bentar. Masmur rajuli. Ya. Apa nama anak laki-laki itu? Ya, oke. Apa nama anak laki-laki itu? Kemudian nomor 6, silakan. Silakan. Di situ dibaca man ya, bukan min. Ya. Silakan Ikhwan. Ibnu man anta? Anak ibnu wazir. Ya, Ibnu man anta? Anak ibnu wazir. Anak siapa Anda? Saya anak wazir. Apa itu wazir? Wazir apa ya? Ya, al-wazir itu artinya adalah menteri. Oh. Ya, artinya menteri ya. Bisa ditulis di situ kalimat yang baru. Ya, ana ibnul wazir, saya adalah anaknya menteri. Ini akan semakin bertambah mufradatnya, kosakatanya. Ya, di sana ada beberapa oke, sebelum kita baca kalimat jadinya ya. Jadi perhatikan ya dalam pembacaan kalimat ya, itu tidak lepas dari apa yang telah kita pelajari. Mudhaf ini akan selalu terulang tentu saja. Ya, mubtada khobar ya, walaupun di situ belum dijelaskan secara terperinci tentang mubtada khobar, tapi yang jelas kemarin sudah dijelaskan ya. Kemudian di situ ada fiil juga ya. Jadi yang terletak di awal kalimat itu tidak harus isim. Di situ bisa antum dan yang kedua di situ ada kharaja, kemudian poin yang ketiga ada zahaba. Nah, di situ ada sedikit jelaskan. Yang kharaja dan zahaba itu adalah ya, fiil itu ya fiil itu artinya adalah kata kerja, dan tentu saja setiap pekerjaan itu pasti ada pelaku. Setiap perbuatan pasti ada pelaku. Nah, ketika Anda mengatakan kharaja ibnu tabibi minal baiti, ya, maka tentu yang menjadi pelaku di situ adalah ibnu tabib. Ya, maka ibnu di situ kita sebut dalam bahasa Arab adalah fa'il. Ya, fa'il, pelaku. Dan dia berharokat dhammah, atau kita sebut dia adalah marfu. Di antara tanda rofa'nya adalah harokat dhammah. Sama juga dengan nomor yang ketiga. Zahaba ibnu tajiri. Ya, telah pergi anaknya pedagang ila suki, ke pasar. Nah, yang melakukan perbuatan zahaba adalah ibnu tajir, anaknya pedagang. Nah, karena ibnu tajir situ adalah pelaku, maka ya perhatikan dia situ datangnya sebagai mudhaf ilaihi ya, sama dengan ibnu tabib, mudhaf ilaihi. Nah, mudhaf ilaihinya tentu selalu dalam kondisi majrur, dan di situ tanda jarnya adalah dengan harokat kasroh. Ibnu tabibi, tidak dibaca tabiba, tidak dibaca tabib. Ibnu tajiri, tidak dibaca tajira, tidak dibaca tajir. Nah, adapun ibnu di situ, dan dia di situ selain dia sebagai mudhaf, dia juga sebagai fa'il. Ya, fa'il itu dalam bahasa Arab artinya, dalam bahasa kita artinya pelaku, dan fa'il dalam bahasa Arab ya dia di marfu.
dia marfu dan tanda rofa'nya adalah dengan harokat dhammah, atau ada tanda yang lain tapi tidak disebutkan di sini. Maka di situ yang datang setelah fiil ya kharaja ibnu tabib. Kalau kita pun memahami maknanya, tentu kita akan tahu betul bahwasanya ibnu di situ sebagai pelaku. Nah, kita baca kharaja benu, bukan ibni. Bukan kharaja beni atau kharaja bena, ya, tapi kharaja benu tabibi. Zahaba benu tajiri, dan seterusnya. Ini mungkin akan nantinya akan terulang juga ya, fiil dan fa'il ini. Ya, ini ana hanya sedikit menjelaskan saja supaya menambah sedikit maklumat bagi kita, khususnya bagi teman-teman yang baru belajar. Nah, itu kalau isim, kalau fiil yang terletak di awal kalimat. Makanya dalam bahasa Arab, kalimat itu ada 3 ya bentuknya. Ada namanya kalimat yang diawali dengan isim, disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, itu tadi yang kita sebut dengan mubtada khobar. Ya, mubtada tadi isim yang terletak di awal kalimat, kemudian ada namanya khobar yang menggunakan makna mubtada. Itu namanya jumlah ismiyah. Kemudian ada namanya jumlah kalimat fiil. Kalimat fiil itu adalah kita sebut dalam bahasa Arab adalah jumlah fi'liyah. Itu kalimat yang diawali dengan fiil. Seperti poin yang kedua dan ketiga. Ya, dia diawali dengan fiil. Kharaja dan tahaba itu adalah fiil ya. Sehingga dia disebut dengan jumlah fi'liyah. Ya, kalimat yang diawali dengan fiil. Di sana ada mirip dengan kalimat ya, mirip saja ya. Mirip saja, tapi dia tidak sempurna di situ. Ya, syibhul jumlah itu ya adalah biasanya kata ya yang ungkapan yang tersusun dari huruf jar dan isim majrur, atau yang tersusun dari dzaraf dan mudhaf ilaihi. Nah, untuk syibhul jumlah untuk saya belum dipahami, nggak masalah. Tapi karena yang sudah disebutkan adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, maka itu sedikit gambaran yang ana berikan kepada antum dan antunna untuk memahaminya. Jadi yang terletak di awal kalimat itu tidak harus isim saja, bisa juga fi'il. Nah, kalau yang diawali dengan fi'il berarti namanya jumlah fi'liyah, sedangkan yang diawali dengan isim maka dinamakan dengan jumlah ismiyah. Ya, jadi itu sedikit gambaran saja ya buat antum dan antunna. Kemudian di situ perhatikan al-kalimat jadidah, ya, kata yang baru. Ya, di situ silakan yang punya kitab bisa sambil diterjemahkan. Maksud saya terjemahkan, bisa sambil ditulis terjemahan. Di situ ada kata ar-rasul, ya, ar-rasul artinya adalah utusan. Ar-rasul artinya utusan, ya. Kemudian al-ka'batu, ya, al-ka'batu artinya Ka'bah, ya, artinya Ka'bah, ya. Kemudian al-ismu artinya nama, ya. Kemudian al-ibnu artinya anak, ya. Kemudian al-ammu artinya paman. Nah, ini paman dari ayah, al-ammu ya. Paman dari ayah, al-ammu. Kemudian al-khalu. Al-khalu ini juga artinya paman. Ya, tapi paman dari ibu. Selanjutnya ada kata al-hakibatu artinya tas, ransel. Kemudian as-sayyaratu artinya mobil. Selanjutnya asy-syari'u artinya jalan raya. Ya, kemudian mughlaqun artinya tertutup atau ditutup. Ya. Kemudian ada kata tahta. Ya, tahta artinya di bawah. Ini kemarin ada kata ya yang ada kalimat yang menggunakan tahta. Ini harus dipahami dan dihafalkan. Kemudian hunaka. Hunaka artinya di sana. Kemudian al-muhandisu. Al-muhandisu artinya insinyur. Ya, ini tolong dihafalkan ya kosakata-kosakata yang baru dari setiap pelajaran yang sudah dihafalkan. Ya, ini kesalahan sebagian besar kita adalah mereka terlalu fokus dengan mempelajari kaidah. Itu bagus sebenarnya, belajar kaidah itu bagus. Tapi mereka lupa dengan menghafal kosakata. Padahal kosakata itu ya termasuk di antara unsur bahasa Arab yang juga paling penting. Ya, jadi orang yang menghafal kaidah-kaidah, yang mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, dia juga harus menghafal banyak kosakata. Jadi jangan sampai dia hanya mempelajari kaidah saja, tapi dia tidak memiliki pembenaran kosakatanya. Ya, paling tidak minimalnya dalam satu hari adalah kosakata baru yang
yang difahami, yang dipelajari. Hitung saja dalam 1 tahun, kalau misalnya dia menghafal 1 hari itu 5 kosakata, dalam 1 tahun itu sudah lumayan banyak ya kosakata yang dia dihafalkan. Jadi itu yang kita harapkan dari teman-teman sekalian. Kemudian di situ dalam kotak selanjutnya ada kata sayyaratul mudarrisi. Itu ringkasan saja dari apa yang kita bahas. Sayyaratu itu disebut mudhaf, kemudian al-mudarrisi disebut mudhafun ilaihi. Ya, mudhaf ya. Mudhaf itu kata yang bersandar ya, maksudnya ya al-mudarris yang disandarkan kepadanya. Nah, di situ ada 2 kata, sayyara ini 1 kata, al-mudarris 1 kata kan gitu. Kita mau pisah. Sayyara artinya mobil, kemudian mudarris itu artinya guru. Berarti ada 2 hal di situ. Mobil dan guru. Tapi kemudian kita ingin mengatakan mobilnya guru. Ya, sayyaratu, maka kita katakan sayyaratul mudarrisi. Mobilnya guru, berarti hanya ada 1. 1 buah mobil, dan mobil itu miliknya guru. Ya, bukan 2 ya. Sayyarah itu mobil, sayyarah itu mobil, mudarris itu guru. Tapi kemudian kita ingin mengatakan mobilnya guru. Maka saya katakan sayyaratul mudarrisi ya. Apa namanya? Mobilnya guru. Sayyaratu di situ tidak ditanwinkan, tidak memiliki alif lam. Kemudian al-mudarrisi di situ mudhaf ilaihi, dia berakhiran dengan harokat kasrah, dan kasrah itu merupakan tanda jar ya. Ini silakan difahami baik-baik mudhaf ilaihi, dan jangan sampai antum dan antuna lupa ya terkait pembahasan ini, karena ini juga akan selalu terulang. Baik, mungkin silakan nanti buat teman-teman yang ingin bertanya ya. Ini kita mau bahas pembahasan selanjutnya, pelajaran yang ke-6 ini panjang ya pembahasannya. Maka ini insya Allah akan kita untuk esok hari, insya Allah ta'ala. Terkait teman-teman yang nantinya memiliki pertanyaan ya, silakan nanti bisa ditanyakan kepada admin saja ya. Nanti kemudian admin menyampaikan ke Ana ya. Kemudian nanti terkait pertanyaan ataupun jawaban yang Anda berikan nanti bisa di-posting langsung ke grup yang ada pada. Ya, baik. Itu saja yang bisa kita sampaikan di pagi ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung tanya kepada admin ya, nanti admin yang akan mengirimkan pertanyaannya ke Ana. Ya, silakan nanti halaman 33 itu dipelajari ya terlebih dahulu. Pelajari silakan di rumahnya ya, 33 sampai 35 tentang maknanya ya, itu dipelajari. Ya, kemudian fokusnya dalam pembahasan itu pembahasan apa? Dan akhwat sekalian, kita akhiri perjumpaan kita di pagi ini dengan doa kabar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.